Terima kasih Prof. Edi Omar Sarif Hiraj. Bila Prof masih ada waktu, ini ada satu pertanyaan yang kelihatannya ditujukan kepada Prof. Edi. Mohon berkenan untuk bisa diberikan pencerahan, Prof. Dari Hardianto, seorang dokter dari Tanjung Pinang. Pertanyaan beliau adalah, apakah ada kewajiban hukum bagi warga negara yang tidak mau mengikuti vaksinasi? Apakah ada sanksi yang diberikan? Kalau ada sanksi yang diberikan, apakah ini dianggap atau dikategorikan sebagai pelanggaran HAM? Apakah pasal 5 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa ayat 3, setiap orang yang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, itu apakah tidak diperhatikan? Mengurangi hak-hak warga negara itu bagaimana menurut pertanyaan ini? Silahkan Prof. Silahkan diberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasir, terima kasih Dr. Hardianto atas pertanyaannya. Ibu Bapak sekalian, selanjutnya kita akan mengikuti pengantar kesadaran warga negara dalam mengikuti program-program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya dalam vaksinasi. Kita akan mendengarkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Edi Hiraj. Kami persilahkan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Kesehatan yang saya hormati, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Dr. Nasir sebagai moderator, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, para narasumber yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan pengantar kesadaran bernegara dalam pelaksanaan vaksin COVID-19. Saya sebetulnya sudah memberikan slide kepada Dr. Nasir. Saya lupa kemarin apa tadi pagi, tapi yang jelas sudah ada di tangan beliau. Ketika berbicara mengenai kesadaran bernegara dalam pelaksanaan COVID-19, maka sudah barang tentu kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah kata-kata memajukan kesejahteraan umum. The next, kita harus garis bawahi bahwa Indonesia adalah welfare state atau negara kesejahteraan. Di dalam konteks welfare state, ada 3 konstruksi yang harus kita pahami bersama, yaitu people live in society and have obligation to each other. Artinya setiap orang hidup dalam masyarakat, dan oleh karena itu masing-masing orang memiliki kewajiban terhadap orang lain. Yang kedua, dalam konteks konstruksi welfare state, di situ dikatakan bahwa welfare is obtained and maintained through social action. Kesejahteraan diperoleh dan dipertahankan dengan upaya sosial. Dan yang ketiga, the welfare state is a means of promoting and maintaining welfare in society. Jadi negara kesejahteraan adalah salah satu cara untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan dalam masyarakat. Ini adalah 3 konstruksi
dari negara kesejahteraan yang harus kita pahami bersama. Yang berikut, ketika kita berbicara kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara, sekali lagi, kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara, kita akan merujuk kepada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi hak warga negara atas kesehatan, sekali lagi, itu sudah dijamin di dalam konstitusi kita, pasal 28H ayat 1. Nah, tanggung jawab negara atas kesehatan masyarakat itu kemudian dituangkan di dalam pasal 28I ayat 4. Apa tanggung jawab negara? Yang pertama adalah perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, dalam konteks ini, negara, terutama pemerintah, berkewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara. Jadi ini adalah tanggung jawab negara, in casu aquo adalah pemerintah. Ini kewajiban dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara. Apa kewajiban dasar setiap orang? Jadi ketika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, maka di situ juga ada kewajiban dari satu orang terhadap orang lain. Jadi hak asasi berbanding lurus dengan kewajiban dasar antara manusia, yang satu terhadap yang lain, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana dasar hukumnya kita temukan, ada di dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Secara eksplisit dikatakan bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Sehingga di dalam konteks ini, selain ada hak asasi, ada juga kewajiban asasi. Ini yang harus dipahami oleh kita seluruh bangsa Indonesia. Jadi ketika berbicara mengenai pemenuhan terhadap hak asasi manusia, penegakan, perlindungan, dan memajukan, itu memang adalah tugas pemerintah. Tetapi ada kewajiban asasi dari setiap orang yang memiliki hak asasi itu untuk tanggung jawab dan menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk turut serta dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Sehingga dalam upaya penanganan COVID-19 ini harus ada suatu kolaborasi, harus ada suatu cooperation, harus ada suatu kerjasama. Kerjasama antara siapa? Kerjasama antara pemerintah, dalam hal ini adalah sebagai pengejawan tahan negara, kemudian juga ada tanggung jawab para tenaga kesehatan termasuk dokter, mantri, dan para medis, tetapi juga ada tanggung jawab dari masyarakat. Ini kolaborasi ini yang kemudian bisa menghindarkan kita dari penularan penyakit dalam konteks merebaknya wabah virus COVID-19 ini adalah menurunkan angka penularan. Apa kewajiban pemerintah? Kewajiban pemerintah itu adalah tracing, testing, dan treatment. Jadi ketika kita melakukan tracing, kemudian dites kalau memang positif, lalu kemudian treatment apa yang harus dilakukan. Di samping itu ada kewajiban dari masyarakat, karena manusia secara individual, secara keseluruhan itu adalah anggota masyarakat, maka ada juga kewajiban dari masyarakat. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah 3M itu, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di dalam menjaga jarak itu sudah dalam konteks menghindari kerumunan. Jadi memang vaksinasi ini adalah suatu kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban bagi setiap warga negara
Indonesia. Mengapa ini bukan merupakan hak tetapi merupakan kewajiban? Karena kita hidup dalam masyarakat, di samping ada hak, ada kewajiban. Jadi vaksinasi merupakan kewajiban ini dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan yang layak. Yang berikut kita lihat ketika berbicara bahwa vaksinasi itu merupakan kewajiban, maka kita lihat pemerintah menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi warga negara atas kesehatan, sebagaimana yang tadi saya katakan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 45. Kemudian, apalagi tugas pemerintah, yaitu menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat. Ini adalah perintah yang terdapat di dalam pasal 153 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian sebagai suatu mutual legal, ya, jadi sebagai suatu mutual artinya timbal balik, apa yang harus dilakukan oleh warga negara? Yang harus dilakukan oleh warga negara itu yang pertama adalah menghormati hak asasi setiap warga negara dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945, dan yang berikut inilah yang terdapat di dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 9 itu dikatakan bahwa ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi di sini ada hubungan timbal balik dalam rangka pemenuhan setiap warga negara untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Ada kewajiban negara dalam konteks ini adalah pemerintah, tetapi harus diingat ada juga kewajiban dari masyarakat. Pemerintah wajib untuk menjamin perlindungan dan lain sebagainya. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan tersebut, tetapi di sisi lain ada kewajiban dari satu individu terhadap individu lainnya untuk menjaga hak-hak dari setiap individu tersebut. Dalam konteks ini, maka mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban. Yang terakhir mungkin adalah mengenai pentingnya vaksinasi. Jadi ini mungkin nanti Pak Nasir, Ketua ID, dan rekan-rekan dokter yang bisa menjelaskan lebih detail, tetapi istilahnya secara general itu ketika kita berbicara mengenai reduce berarti menurunkan angka penderitaan dan kematian, lalu kemudian immunity mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity, lalu kemudian protect and strengthen yaitu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh, dan yang terakhir adalah productivity, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ini adalah memang hubungan kausalitas antara situasi pandemik yang sedang kita alami, dan kemudian kalau kita bisa bangkit dari situasi pandemik, sudah barang tentu akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial serta ekonomi. Jadi mengurangi angka penularan antara lain dengan kewajiban vaksinasi bagi setiap warga negara akan memberikan suatu hubungan kausalitas terhadap peningkatan kehidupan ekonomi dan akan menghindari adanya dampak sosial yang tidak kita inginkan bersama. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nasir sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Edi Omar Sarif Hiraj. Bila Prof masih ada waktu, ini ada satu pertanyaan yang kelihatannya ditujukan kepada Prof. Edi. Mohon berkenan untuk bisa diberikan pencerahan, Prof. Dari Hardianto, seorang dokter dari Tanjung Pinang. Pertanyaan beliau adalah, apakah ada kewajiban hukum bagi warga negara yang tidak mau mengikuti vaksinasi? Apakah ada sanksi yang diberikan? Kalau ada sanksi yang diberikan, apakah ini dianggap atau dikategorikan sebagai pelanggaran HAM? Apakah
pasal 5 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan bahwa ayat 3, setiap orang yang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Itu apakah tidak diperhatikan? Mengurangi hak-hak warga negara itu bagaimana menurut pertanyaan ini? Silahkan Prof. Silahkan diberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nasir, terima kasih Dr. Hardianto atas pertanyaannya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa situasi pandemik yang kita alami ini kan tidak hanya nasional, tetapi ini adalah global, artinya dia mewabah di seluruh dunia. Jadi ketika pertanyaan apakah ada sanksi ataukah tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan ini merupakan suatu kewajiban. Ketika kita berbicara dalam situasi COVID-19 ini, maka kita akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan adalah pembatasan sosial berskala besar yang kita kenal dengan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang itu diterapkan atau ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala daerah. Cakupan PSBB ini tertuang dalam Undang-Undang Akuo, antara lain meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, ada satu pasal yang saya katakan sebagai pasal sapu jagat. Memang ini adalah pasal karet. Pasal karet dalam pengertian atau boleh juga dikatakan sebagai pasal keranjang sampah, ini adalah memang ciri khas dari suatu undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan maupun Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, pada dasarnya itu adalah undang-undang administrasi yang diberi sanksi pidana. Sehingga bagi kami yang mendalami hukum pidana, itu dikenal dengan istilah pidana administratif. Di dalam Undang-Undang Akuo itu ada ketentuan yang saya katakan sebagai ketentuan sapu jagat itu bunyinya begini, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini yang kemudian bahasanya itu memang rumusannya sangat terbuka, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai dengan pasal 9. Pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang Akuo itu terkait dengan pembatasan sosial berskala besar, lalu kemudian di situ ada kewajiban bagi setiap orang, ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Jadi bahasa yang amat sangat luas di sini itu kita sebut dengan istilah pasal karet. Jadi tindakan apa yang tidak sesuai dengan karantina kesehatan? Tindakan apa yang tidak sesuai dengan hukum kedaruratan kesehatan? Kita tahu persis, misalnya penggunaan masker, lalu kemudian tidak menjaga jarak, lalu kemudian ada yang sering kita lihat di televisi, pengambilan paksa jenazah yang terkena COVID-19, atau kita lihat di mana ada sekelompok masyarakat
yang menghalang-halangi pemakaman jenazah COVID-19 di satu tempat tertentu. Termasuk di dalamnya pula adalah orang yang menolak untuk lakukan vaksin terhadap dirinya. Jadi bahasanya ini sangat luas. Bahasanya itu sangat sangat mudah untuk menjerat, sehingga kembali lagi, biar bagaimanapun hukum pidana itu berfungsi atau bersifat ultimum remedium. Ultimum remedium ini artinya apa? Artinya hukum pidana dipakai sebagai sarana yang paling akhir dalam menegakkan hukum jika sarana penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Artinya apa? Sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, dokter, mantri, para medis, termasuk di dalamnya rekan-rekan dari Ikatan Dokter Indonesia, ini amat sangat penting. Pentingnya apa? Pentingnya ini adalah untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat bahwa memang dari segi medis, dari segi kesehatan, vaksin itu merupakan sesuatu hal yang bermanfaat. Vaksin itu dapat menurunkan tingkat penularan. Vaksin itu dapat mencegah terjadinya penyakit dan lain sebagainya. Kalau sudah ada pemahaman mendasar, kalau sudah ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya vaksin, maka sebetulnya tanpa ada suatu upaya paksa dalam pengertian penegakan hukum dalam konteks pidana, itu tidak perlu lagi dilaksanakan. Kalau kita lihat misalnya ya, pemerintah daerah, pemerintah DKI Jakarta itu begitu diumumkan bahwa vaksin akan diberikan sekitar pertengahan Januari, waktu itu wakil gubernurnya mengatakan bahwa ada sanksi denda sebesar 5 juta rupiah terhadap setiap orang yang menolak untuk vaksin. Jadi memang pengejawantahan dari Undang-Undang Karantina Kesehatan itu biasanya dituangkan di dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota. Mengapa demikian? Karena tingkat kedaruratan kesehatan di masing-masing daerah antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Sehingga kebanyakan lalu kemudian undang-undang karantina kesehatan itu derivatnya itu, turunannya itu diatur lebih jelas lagi di dalam peraturan gubernur, peraturan bupati, ataupun peraturan wali kota. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jelas ada sanksi terhadap kewajiban untuk vaksin. Tetapi sekali lagi, sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan bersifat persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter, para mantri, dan tenaga medis lainnya. Demikian Pak Nasir yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Pak Hardianto. Terima kasih Prof, terima kasih banyak atas luar biasa penjelasannya. Saya kira dapat dipahami karena ini memang penting sekali dari sisi hukum dan dari sisi penegakan hukum. Apakah saya kira sudah terjawab. Terima kasih Pak Wamen atas partisipasinya dalam acara ini. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang komunikasi dan hubungan-hubungan keilmuan seperti ini akan bisa dilakukan secara terus-menerus. Sekali lagi terima kasih Prof. Edi Hiraz. Selanjutnya, terima kasih Pak Nasir, Pak Daeng, Ketua IDI, dan Bapak Ibu narasumber lainnya. Pak Menteri, terima kasih banyak.